Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat datang di podcast Man Kota Sorong bersama saya, Hoirunisa Ramadhani Hunan. Dan kali ini saya nggak sendiri, saya bareng guru, ya salah satu guru favorit saya di sini. Ibu bisa silakan perkenalkan namanya? Oke, terima kasih Anissa atas kesempatannya. Halo semuanya, perkenalkan Ibu di sini, namanya Ibu Jumalia SPD. Di sini Ibu akan, mengisi acara khusus ini ya, yang Iya, diundang Ibu. khusus oleh Anissa ini. Oke, gimana Anissa selanjutnya? Ya, kira-kira hari ini tuh kita mau bahas apa sih, Ibu? Oke, baik untuk kesempatan kita pada pagi hari ini yang ceria ini ya, alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita diberi kesempatan, kesehatan sehingga kita bisa berkumpul berdua bertemu untuk membahas sebuah bimbingan karir. Luar biasa. Nah, Ibu bisa jelaskan nggak konsep dari bimbingan karir itu sendiri gimana? Oke, baik, terima kasih. Sebenarnya bimbingan karir itu dalam, pada Kota Sorong, lahir lahir munculnya ini ya, munculnya. Jadi pertama itu kita ada di bimbingan konseling ya. Jadi ibu itu di Kota Sorong, sebagai guru BK, bimbingan konseling sebenarnya, di mana bimbingan konseling ini Anissa, di dalamnya ibu munculkan namanya bimbingan karir atas permintaan dari Bapak Kepala Madrasah ya. Jadi kalau dulu bimbingan konseling itu kan fokus untuk membahas tentang, peserta Orang-orang yang didik, nakal, itu, yang bermasalah. siswa-siswa yang bermasalah ya betul. Itu, dulu ya, dulu tapi berdasarkan perkembangan begini ya, Bapak Kepala Madrasah memfokuskan bahwa bimbingan konseling tidak hanya mengkonseling siswa-siswa yang lagi bermasalah. Nah, Ibu di sini dihadirkan untuk, fokus membimbing karir karir dari siswa-siswi yang ada di Kota Sorong, Luar gitu. biasa ya, berarti ini tuh penting banget ya untuk kita murid-murid apalagi yang masih belum tahu nih ke depannya mau gimana. Tapi menurut Ibu sendiri kenapa hal itu bisa jadi penting gitu? Kenapa kita harus mengadakan bimbingan karir? Nah, itu ya penting sekali ya, bimbingan karir. Banyak yang melapor ke ruangannya Ibu ya, kalau mereka belum tahu nanti setelah lulus mau pergi kemana. Nah, ini penting, ini perlu dicatat ini ya. Banyak yang peserta didik Kota Sorong ini, rata-rata masih bingung, "Setelah ini saya mau kemana, saya harus apa?" Dan sebagainya. Nah, di sini Ibu sudah rangkai beberapa materi ya, biasanya ini Ibu sampaikan, setiap tahun pas Ibu adakan, materi besar begitu tentang bimbingan Oh, karir. jadi eventnya setahun sekali? Ya, event-nya setahun sekali, tapi ini permintaan kepala madrasah kemarin mintanya 1 tahun 2 kali, tapi Luar itu nanti biasa. terkait anggaran juga ya. Oke, kayak gitu ya Nisa ya. Iya, Ibu. Nah, ini ada Ibu sudah merangkum beberapa materi, tentunya tidak akan Ibu bahas semuanya ya, sekilas aja ya. Yang penting tahu apa sih itu bimbingan karir. Nah, jadi yang pertama itu kita harus tahu ya, kita harus mau kemana, mau nerusin kemana, dan harus tahu informasinya dulu. Setelah tahu mau kemana, pengen apa, cari informasi yang banyak tentang, kampus yang akan kamu tuju atau tujuan dari cita-cita yang sudah ada di pikirannya. Nah, itu tuh cara nentuinnya gimana tuh? Soalnya kita kan remaja tuh masih labil banget ya. Kadang kita nonton MasterChef pengen jadi chef, Iya kita iya 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 iya. lagi rajin membaca pengen jadi penulis, Iya, lagi betul nonton betul. Indonesian Idol pengen jadi penyanyi. Itu Iya iya. gimana tuh cara nentuinnya, Betul Ibu? betul sekali. Pertama di sini Ibu akan menyarankan ya untuk, peserta didik, yang masih kelas 10, kelas 11, atau yang sudah kelas 12 yang sudah mateng nih, yang siap untuk terbang nih. Yang pertama itu tentang diri, kenali diri sendiri dulu. Kalau kamu sudah bisa, kalau anak-anak semua ini sudah mengenal siapa saya itu siapa, kenali dulu, jangan sampai kamu nggak tahu kamu tuh siapa. Jangan cuman, hanya ikut-ikut arus aja ya, Iya, bener banget. karena, karena ngumpulnya dengan orang yang seni, jadinya suka seni.
seneng kumpul dengan orang yang podcast kayak Nisa nih, jadinya pengen podcast, jadi pengennya kuliahnya di bidang-bidang itu. Sebelum memutuskan seperti itu, kenalkan dirinya dulu. Hmm. Nah, kalau udah kenal diri siapa sih saya dan seterusnya, pilih mencari bakat saya apa, minat saya apa. Setelah kamu tahu apa bakatnya dan apa minatnya, baru kita lanjutkan ke di sini. Ada namanya realistis dan ada namanya investigasi. Sebenarnya tidak, kalau Ibu sampaikan semua materinya terlalu banyak ya. Bener banget. Nah, jadi nanti Ibu akan singkat-singkat saja. Setelah nanti mengetahui, misalkan nih, Ibu kamu harus tahu dulu. Kamu ambil kertas, tulis dulu kelebihan kamu apa. Kamu harus tahu kelebihan kamu. Kamu sebenarnya orangnya tertutup atau terbuka, introvert atau ekstrovert. Kamu harus mengenali diri dulu. Jadi biasanya di situ Ibu kasih kertas untuk menulis dulu 10 kelebihan kamu dan 10 kelemahan kamu. Itu harus kamu tahu. Wow. Nah, seperti itu. Jadi jangan langsung, saya ternyata suka A, saya suka B. Nah, itu nggak bisa seperti itu. Jadi pertama harus mengenali diri sendiri dulu. Jadi emang kuncinya tuh ada di situ ya? Iya, nggak bisa kita Ibu sebagai guru konseling ya, Ibu sebagai guru konseling tidak bisa mengatakan, "Oh Anissa kamu harus ngambil jurusan ini," nggak bisa. Tetap, yang menentukan ya, yang menentukan tetap diri sendiri. Oke. Makanya nanti, ambil kertas ditulis nih ya, kelemahan saya tulis. Siapa saya? Kenali dulu ya, kenali dulu siapa saya, tulis dulu kelemahan saya itu pemalu misalkan ya, tidak bisa mengekspresikan dengan baik, nomor 2, nomor 3, saya kurang kurang bisa matematika, kurang bisa berbahasa Inggris, tulis semuanya di situ, kekurangannya atau kelebihannya. Saya suka makan, misalkan Saya nih, suka nyanyi. suka nyanyi. Nah, dari situ akan ditimbang ditimbang, dilihat di situ dan di situ nanti akan ada angketnya juga diisi. Wah. Kalau boleh tahu nih Ibu, bimbingan karir di MAN tuh sudah berjalan dari kapan sih? Nah, itu. Selama Ibu di sini, Ibu kan, hitungannya bukan guru lama ya di MAN ya? Ya Ibu. Ya, kurang lebih Ibu kan 3 tahun nih di Sorong. Nah, jadi selama Ibu 3 tahun di sini, selama itulah bimbingan karir dilakukan. Mungkin dulu, guru BK yang dulu mempunyai konsep yang berbeda. Mungkin bimbingan karir udah ada dari dulu nih ya. Cuman ketika ada Ibu datang di sini, kita beda konsep. Oh. Gitu. Mungkin udah dilakukan dulu, tapi selama ada Ibu yang kita adakan full terbuka, mengundang konselor dari luar, ada pernah Ibu undang juga psikolog untuk mendampingi. Nah, itu baru 3 tahun ini. Gini nih, saya kan pernah dengar gitu ya kalau kalau di luar negeri itu biasanya tuh kita bebas aja gitu kapan datang ke guru BK-nya buat konsultasi ini atau itu. Kalau di sini kita bisa kayak gitu juga nggak? Oh, bisa bisa tentu itu, yang kelebihan dari bimbingan konseling yang banyak teman-temannya tidak tahu. Justru banyak mereka yang curhatnya di luar. Iya. Sebenarnya bimbingan konseling itu kan untuk menyelesaikan masalah peserta didik, baik itu masalah, pertemanan, persahabatan, pelajaran, maaf ini percintaan ya anak-anak zaman sekarang nih ya, percintaan dan terakhir masalah karirnya. Seharusnya di situ Ibu kan selalu standby, apalagi kalau hari Sabtu memang Ibu tuh kosong nih, nggak ada jam. Jadi kalau hari Oh. Sabtu tuh Ibu full menerima, konseling. Ya istilah curhatan-curhatan gitulah ya. Nah, cuman memang ada beberapa yang masih malu-malu, kayak Iya, masih ragu ya. biasanya tuh kayak, aduh gurunya bisa dipercaya nggak sih? Nah, kalau guru konseling itu memang udah ada kode etiknya ya. Jadi memang Oke. memang memang nggak boleh dibocorkan. Memang itu, meskipun ya mungkin Ibu cerita, cuman nggak mungkin Ibu cerita bahwa si A, Sampai detail-detailnya gitu enggak ya? nggak mungkin ngomong orangnya. Pasti Oke. kenapa sih gitu, permasalahannya aja yang diceritain, orangnya siapa itu pasti kita off the record gitu ya. Ada juga yang, ada beberapa peserta didik nih yang nge-chat Ibu bilang, "Ibu saya mau curhat, tapi nggak di sekolah bisa," Oh gitu. gitu. Bisa, jadi tergantung ya, anak-anak tuh enaknya di mana, "Ibu kita ketemu di kafe ya, Ibu bisanya kapan?" Gitu. Jadi Ibu kasih waktu. Iya sih soalnya tuh kadang kalau misalnya
di sekolah gitu ngerasa kayak ada tekanan gitu. Kenapa sih masuk BK? Soalnya biasanya kan BK tuh berhubungan dengan anak-anak yang bermasalah Ah, nih. iya iya iya, Nah ini betul betul teman-teman betul. kita tuh harus ganti konsep pemikiran kita tentang ruang konseling ya. Iya, betul betul itu. Iya betul. Ini bermanfaat sekali ya. Jadi, mudah-mudahan ya nanti semua anak-anak yang sudah lihat podcast-nya Ibu nih, hari ini sama Anissa, sudah mulai terbuka ya pikirannya bahwa, oh BK itu, bimbingan konseling itu bukan hanya, datang untuk menyelesaikan masalah, panggilan orang tua yang HP-nya disita dan lain-lainnya. Dan seterusnya, dan masalah pertengkaran apa. Jadi BK itu juga, menyediakan tempat untuk mencurahkan ya. Jadi ketika kalian ada nih beberapa kasus nih, beberapa kasus yang dia memang tidak bisa dipecahkan mungkin sendiri ya, orang tuanya sendiri aja telepon ibu, "Bu, anak saya kayak gini gini gini." Oh, Dan Nisa jadi tahu orang tua juga curhatnya jam bisa. berapa ini? Jum- Jam 11 malam. Subhanallah. Dan yang telepon bapaknya sendiri telepon cerita, benar-benar katanya yang sudah mentok gitu ya, mentok sudah nggak bisa mikir gitu. Ya, sekali lagi ibu di sini kan bukan ini ya, hanya memberikan solusi saja, bukan berarti kalau ketemu ibu beres masalahnya, enggak, ya. Ibu kan bukan dokter ini. Ya, jadi kayak gitu, cuma memberikan solusi aja, kayak gitu. Terakhir nih Ibu, menurut Ibu gimana sih seberapa efektif dampak dari bimbingan karir terhadap pilihan karir siswa-siswi di masa depan gitu? Oh, sangat sangat berdampak sekali ya. Banyak peserta didik ini yang benar-benar dia tidak tahu mau kemana. Tanya ke orang tuanya kurang memuaskan gitu ya Iya, malah istilahnya ya. biasanya kita kayak dipaksa gitu ya. Malah dipaksa ke maunya orang tua. Iya, kamu harus jadi dokter, kamu harus jadi Iya, ini. sangat bermanfaat ya kalau bimbingan karir. Dari situ biasanya peserta didik yang sudah ikut bimbingan karir dia akan terbuka pikirannya. Hmm, Oh, ternyata saya ini orangnya suka ngomong. Oh, ternyata saya ini cocoknya di sini, di jurusan ini misalkan. Nah, kayak gitu. Ternyata saya ada loh jurusan ini. Mereka kadang nggak tahu kalau cita-cita mereka, "Ibu saya suka menggambar nih Bu, saya suka ini." "Oh ya, Ibu sarankan ini loh ada, kuliah desain grafis." Nah iya itu kan benar. nggak tahu. "Oh ternyata ada ya Bu desain grafis?" Ada, desain grafis tuh ada. Oh jadi desain grafis itu ini harus kuliah ini misalkan, bagian sipil, teknik sipil misalkan, nggak harus kayak seperti itu. Iya. Jadi memang ada lagi yang lebih fokus lagi ke, "Bu saya tuh sukanya menggambar saja Bu, maunya menggambar saja, pokoknya lihat ini tuh susah Bu, tapi kalau lihat gambar saya langsung ngerti." Nah misalkan kita fokuskan, makanya di situ adanya keterbukaan ya, ketika kita sodorkan kertas, biasanya Ibu kan kalau ini, Ibu sodorkan kertas nih, "Coba kamu tulis 10 kekurangan kamu dan 10 kelebihan kamu." Coba jujur dengan diri sendiri. Itu kadang yang tidak bisa jujur. Iya, kendalanya di situ ya. Iya, tulis saja, "Saya pemalu." Misalkan toh, kalau ketemu orang saya grogi, tulis saja. Itu kan kelemahan kita ya. Sebenarnya itu kadang ada yang menutupi. Sebenarnya kelemahannya kayak gitu, tapi dia ndak mau mengungkapkan. Nah, itu Padahal yang kalau salah. dilihat kelihatan banget ya gitu. Iya, padahal kelihatan banget, tapi kan nggak mau, ada yang tipe-tipe siswa kan nggak mau ngaku toh, Nisa Iya toh. benar. Nah, itu. Itu makanya, efektif sekali Ibu bilang bimbingan karir, makanya berkali-kali kemarin 1 minggu yang lalu Pak Camat sempat panggil Ibu untuk kita adakan bimbingan karir untuk yang kedua kalinya, cuman Ibu fokuskan memang untuk kelas 10 dulu. Oke, kelas 11 kapan Ibu? Kelas 11 nanti kan tahun depan udah kelas 12 nih, kan untuk kelas 12 ada khusus kan. Oke, atau saya habis ini boleh langsung bimbingan nggak? Wah, bisa. Bisa. Karena, guru untuk bimbingan, konseling kayak Ibu begini nih memang tugasnya 24 jam, karena ada kadang-kadang siswa yang dia tengah malam merasa depresi ya, Iya. benar-benar nggak punya, jalan, dia tiba-tiba nge-chat Ibu, "Ibu mohon maaf ada waktu." Kalau udah kayak gitu biasanya Ibu langsung telepon, "Kamu siapa? Kamu kelas berapa?" Begitu. Berarti tugasnya berat juga ya. Iya lumayan ya. Ibu satu-satunya di Tanggung sini. jawab sih kalau menurut Ibu ya itu sudah tanggung jawab, kan Ibu udah dikasih SK, dikasih kepercayaan di situ ya harus Ibu jalani. Masya Allah. Ya, memang itu tugasnya. Ibaratnya kalau dalam lalu lintas nih Anissa nih, BK itu polisinya. Wah, Polisi kalau di dalam sekolah itu kayak polisi yang menyelesaikan masalah. Bukan berarti Ibu
ada ibu beres ya, belum tentu ya, tetap keputusan tetap kembali kepada peserta didik masing-masing. Bukan berarti nanti kalau sudah ketemu ibu terus ibu paksa-paksa, nanti apa bedanya ibu dengan orang tua, kan kayak Iya, gitu. bener juga sih ya. Jadi gitu tuh teman-teman, itulah intinya BK itu bukan cuma ngurusin anak-anak bermasalah doang. Dan Mhm, seperti yang tadi Ibu bilang, kalian bisa datang kapan aja kok untuk mhm. konsultasi sama guru BK. Mau Iya. offline, online juga Ibu buka Iya, kan ya? bisa Apalagi di lewat hari Sabtu. telepon. Hari Sabtu tuh full ya Ibu Hari ya, Sabtu jadi full. memang free untuk BK. Jadi kalian, anak-anaknya Ibu semua nih yang di MAN, misalkan hari Sabtu ada, waktu waktu kosong di jam kosong di kelas, datang temu Ibu atau kalau merasa risih nih katanya Nisa nih, Iya. ternyata di ruangan BK nih rame. Ya, apalagi ngumpul dengan UKS gitu kan Iya. ya, rame gitu. Bisa aja Ibu di suatu tempat, Ibu kita ke taman gitu. Kan nggak harus ngomongnya di situ ya. Iya bener juga Iya, sih. jadi biasanya dia sudah janjian memang dari rumah, "Ibu jam 10 saya bisa ketemu Ibu," gitu. Bisa maunya di mana, di ruangannya Ibu atau di luar? "Ibu kalau di luar bisa," "Bisa." "Ibu kita ketemu di Wong Solo," "Oke." Dan nggak harus bayarin Ibu makan ya. Iya, bener. Ibu bisa bayar sendiri, yang penting kamu bisa bayar sendiri. Kita bayar Iya bener. sendiri-sendiri nggak apa-apa. Jadi jangan berpikir, "Ih, ajak ibu nih harus bayar mahal." Enggak perlu dibayar. Ya ibu sudah mendengarkan kamu, kamu mau cerita, itu aja udah syukur ibu itu. Jadi nggak usah lagi beban, "Ih, ngajak ibu kalau ngajak di luar berarti ini dong, bayarin dong." Enggak. Kalau kamu nggak ada duit bilang ibu, "Ibu tapi saya nggak punya uang." Nanti ibu akan backup, ibu akan bantu, Wah, luar biasa ya. gitu. Iya, jadi nggak ada sebenarnya masalah, jangan sampai kita peserta didik di MAN ya, di MAN Kota Sorong ini punya masalah justru curhat di tempat yang salah. Iya. Karena kalian nggak tahu nih orang tuh gimana kan ya. Heeh, betul betul. Takutnya ya Iya, gitulah. jangan mudah percaya intinya ya, silakan kalau kita di sekolah itu akan udah ada bimbingan, punya masalah dengan karir atau punya masalah dengan, jurusan yang akan dipilih, ada Ibu, ada bimbingan karir di situ. Punya masalah pribadi, sosial misalkan dengan teman, dengan keluarga, keluarga ternyata tidak mendukung, ada guru. "Ibu, apakah harus dengan Ibu?" Misalkan ya, "Boleh nggak Bu ke guru lain?" Nah, itu pasti ada pertanyaan seperti itu. Boleh. Set Sebenarnya nih saya, semua guru itu bisa menjadi guru konseling, nggak hanya Ibu. Memang yang punya SK Ibu dari kepala sekolah ya, tapi semua guru bisa. Misalkan nih, "Ibu saya itu enaknya itu kalau curhat sama Ibu Nining." Hmm. Boleh, boleh itu. "Ibu, saya itu lebih terbuka kalau saya curhatnya kepada Ibu Nurhaida," misalkan nih ya. Itu nggak apa-apa, karena semua guru yang di MAN itu ada guru konseling, Oh, tapi kita semuanya harus bisa. lihat juga kan ya Ah, jadwalnya. iya, lihat jadwalnya jangan jangan karena mau curhat nih ya malah kepotong jam mengajarnya Iya, beliau jangan. gitu, jangan. Kalau Ibu memang Sabtu ya, Sabtu tuh free. Memang Sabtu untuk free. hari Sabtu itu untuk, bimbingan karir dan bimbingan konseling. Nah gitu teman-teman, mungkin buat kalian yang masih ada masalah dengan, aduh habis kuliah nih, habis SMA nih mau kemana sih, mau masuk jurusan ini, mau masuk jurusan itu, mungkin kalian bisa luangkan waktu datang ke ibu di ruangan BK. Iya, betul. Jadi jangan pernah berpikir kayak gini ya Ibu tambahi ya, "Ih, saya kan masih kelas 11 kan kuliahnya nanti nih 1 tahun lagi." Ih, Nggak bisa. jangan. Jangan kayak gitu. Justru kalau udah kelas 12 itu udah tahu ya, Iya udah harusnya udah tahu. tahu, udah fokus. Oh, oke, deal, saya mau ambil jurusan manajemen misalkan, ekonomi Iya. manajemen, udah deal nih. Udah dimatengkanlah di kelas 12, bukan kelas 12 masih mau cari gini, aku maunya jurusan apa ya, aduh. Itu sedih Ibu itu kalau udah kayak gitu. Udah telat berarti Udah ya. telat, jadi kelas 12 itu harusnya kalian udah ini ya, udah deal ya, udah keputusan udah final. Keputusan final udah dipilih dan kelas 12 tugasnya apa? Kita cari informasi kampus mana yang mau kita tuju. Kita Benar. ikut SNMPTN, SNMPTN, nah SBM. SBM, nah Atau mungkin ada itu. yang mau keluar negeri. Nah, yang mau ke luar negeri tuh bisa searching di internet, itu banyak loh sekali beasiswa-beasiswa ke luar negeri. Itu Itu kelas bisa dibantu 12. sama BK juga nggak? Bisa Oh bisa, bisa. nanti bisa ke sini. Oh, Ibu wow. sebenarnya 3 tim ya, sebenarnya ada Ibu, ada Pak Hadi, sama Bu Nurhaida, sebenarnya kita ada 3. Oh, Cuma memang yang fokus di bimbingan karir Ibu. ibu. Iya, nanti untuk
link-link dan seterusnya itu biasanya dibantu dengan Pak Hadi. Kayak gitu. Jadi Ibu ingatkan lagi nih ya, kalau udah kelas 12 tuh waktunya mencari tempat, bukan mencari jurusan. Jadi dari itu adik-adik nih, semua yang demand nih, semuanya yang udah kelas 10, kelas 11 itu udah final untuk cari jurusan itu. Dan sekarang, jadi jangan cuma, "Ih masih kelas 11 masih pilih-pilih." Ih Nggak jangan, nggak boleh. boleh, ya betul nggak Justru kita harus boleh. pematangan dari sekarang Ya dari ya. sekarang, apalagi udah kelas 11 udah deal nih kunci, Iya. naik kelas 12 kalian harus matangkan materi, ilmu. Oh iya ternyata aku kan suka ini nih, matangkan materi itu, di bidang IPA, misalnya kamu jurusannya IPA, berarti kamu perbaiki nilai-nilainya, jangan sampai nilainya kecil gitu Iya kan. bener. Di kelas 12 tuh kita udah cari itu. Kayak gitu. Kalau, oh ternyata saya suka bahasa Inggris, tingkatkan nilai bahasa Inggrisnya di kelas 12 perbaiki. Siapa tahu ada nilai-nilai yang masih bisa diperbaiki di kelas 10, kelas 11, gitu. Jadi kelas 12 sudah gas ya. Bukan kelas 12 masih cari-cari, muter-muter, tiap hari ketemu, "Ibu, ada kampus ini bagus nggak, Bu?" Aduh. Terus udah tahu, "Iya ini udah bagus nih di sini." "Bu, jurusannya apa?" Iya. Tapi buat kelas 12 masih bisa kan konseling sama Oh ibu? bisa lah, apalagi kelas 12 tuh sangat butuh ya. Iya bener. Makanya kalau udah kelas 12 tuh harus sering-sering, jadi gini ya, kalau udah kelas 12 kalian harus tahu kalian itu mau ngobrol dengan siapa. Hmm. Jangan setiap guru kalian curhatin, setiap guru kalian tanyain, setiap guru kenapa ndak boleh kayak gitu, karena setiap guru punya pemikiran yang berbeda. Jangan sampai Pak Budi bilang, "Oh ini keren, ini fakultasnya ini kamu nanti lewat jalur ini," misalkan. Begitu belum yakin ya, pindahlah ke guru B. Karena guru B seleranya, ini kesenian, "Oh kamu tuh enaknya jurusan ini, ambil di fakultas ini, lewat jalur ini." Beda kan? Setiap guru Oh, jadi punya gitu. beda selera masing-masing. Makanya dari sekarang memang diperhatikan ya, Bapak Ibu guru yang, "Ih kayaknya aku cocok nih, klik nih sama ibu guru ini nih, kalau ngomong nyambung, kalau saya ngomong responnya bagus, ih kayaknya saya bisa nih curhat sama ibu ini." Emang kita harus punya guru kepercayaan Nah, itu. sendiri-sendiri. Kita harus cari guru yang klik dengan kita tuh siapa. Oke. Dan pastinya yang paling enggak tuh, minimal wali kelas. Wali kelas ya. Jangan sampai nih sekolah dari kelas 10 sampai kelas 12 terus ditanya, "Guru favoritmu siapa?" Masih Nggak mikir. ada. Itu sedih ibu sedih loh kalau kayak gitu. Ya harusnya itu kan nggak boleh ya. Jadi Iya. kita masuk ke sekolah tuh harus ada guru favorit yang kamu suka gitu. Nah kayak gitu. Sekarang ini Nisa nih, Ibu balik nanya nih, guru favoritnya Nisa siapa nih? Ibu Sarmas Nah, Jono. alhamdulillah. Ibu ternyata masuk salah satu favorit ya. Pasti. Oke. Oke kayak Ya, gitu luar Nisa. biasa banget ya. Pembahasan kita kali ini sangat Heeh, jadi nanti kita sebenarnya ini materi-materi yang biasanya disampaikan kalau kita bimbingan karir ya, karena banyak sekali di oh, sini ya. Ada kuliah, harus mengenali ini yang tadi sifat-sifat saya apa ini gitu bisa ya. di-share nggak, Ibu? Oh Oh, belum belum bisa bisa, iya, ya. karena materinya kan disampaikan khusus ya, karena ada ininya Khusus juga. pasifannya doang. Iya. Berarti Nah, kalian nggak boleh kelewatan. iya, begitu ya. Kayak gini cita-cita saya apa, ditunjukkan Oh. di sini. Dari nanti keputusan akhirnya apa di sini. Karena ada analisisnya. Jadi kalau Hmm. pengen ada sih ininya ya, hard copy-nya, itu bisa diisi langsung meskipun nggak harus nunggu kelas 12. "Bu saya minta dong Bu, saya isi," misalkan, bisa. Oh. Nanti jurusan-jurusan fakultasnya apa, prospek masa depannya kemana, dan itu harus tahu ya. Jangan sampai tahu, "Ibu saya mau kuliah hukum." Mau jadi apa hukum itu tidak semua hukum bisa jadi pengacara. Nah, iya, kadang tuh udah milih jurusan tapi kayak Nggak bingung ke depannya tahu. mau kerja apa Iya, nih? kamu jadi kamu mau mau apa Nak, kuliah apa? Hukum. Mau jadi apa? Pengacara. Padahal di hukum itu tidak hanya jadi pengacara, ada juga jadi apa yuk tahu nggak? Apa ya? Notaris, itu kan Oh. juga dari hukum. Itu loh yang harus diketahui sebenarnya. Banyak loh yang, teman-teman yang udah kelas 12 nih, kakak-kakak kelasnya Nisa nih, yang dia nggak tahu, "Ibu mau ambil hukum, mau jadi apa Nak?" "Jadi ini, jadi, pengacara," padahal hukum tuh luas. Berarti emang kita juga harus rajin-rajin research sendiri Iya ya. betul, pelajari, makanya yang dikatakan kenali diri sendiri. Hmm.
Jadi dari sekarang memang dipersiapkan memang ya, mau kemana, kamu siap, saya ini siapa, kamu harus tahu kelebihan saya apa, sifat saya apa. Ternyata misalkan, ternyata saya ini orangnya pemarah misalkan, itu kan nanti bisa dikurangi lah paling enggak ya, di Berarti emang manajemen. bimbingan karir nih penting Iya, banget ya heeh, untuk kita, penting. apalagi dikit lagi kita kan sudah mau Eee, kuliah. iyalah masa depan kan Iya, ya. dikit lagi sudah dewasa. Iya betul, masa depan kalau kita sudah salah mengambil jurusan, udah fatal itu ya. Jadi kita, Iya sih. apa yang kita ambil sekarang itu pengaruh ke masa depan kita berikutnya. Kita mau jadi apa, nanti akan berhubungan dengan orang-orang seperti apa, seperti itu. Jadi memang memang nggak boleh salah pilih, Nggak boleh. nggak boleh. Nggak boleh ya, Kak, karena ada beberapa temannya Ibu yang salah pilih, tiba-tiba di tengah jalan dia nggak selesai kuliahnya. Karena apa? Dia bilang, "Ternyata kuliah ini nggak sesuai dengan yang saya harapkan." Banyak sekali kayak gitu. Jadi gitu teman-teman, selain nggak boleh salah pilih, apalagi kita juga harus research banyak-banyak dari sekarang, dan bimbingan konseling ini menjadi salah satu alternatif Kak buat membantu kalian mencari keputusan akhir kalian gitu. Iya betul, keputusan akhirnya. Luar biasa banget ya. Terima kasih Bu Jumalia. Sama-sama. Topik hari ini kayaknya membuka pemikiran dari siswa-siswi Man yang lain ya. Iya, betul betul. Semoga nanti, teman-temannya yang masih kebingungan mau ambil jurusan apa, ayo silakan datang ke Ibu ya, ya nggak usah ragu-ragu, apalagi yang kelas 10, kelas 11 ya, jangan pernah beranggapan bahwa kalian masih lama, Dan jangan. jangan takut dijudge. Iya, betul betul. Oke, sekian dari segmen kita hari ini. Jangan lupa untuk di-like, comment, dan subscribe. Or mungkin kalian mau request berikutnya kita ngomongin tentang apa dan manggil guru siapa. Nah, iya betul. Oke. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Oke, Ibu. demikian, materi Ibu Iya. pada pagi hari ini ya. Semoga, podcast kita pagi hari ini, bermanfaat untuk semuanya. Amin. Oke, Nisa Good, thank you atas Oke. undangannya hari Iya ini. Ibu, makasih. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.